Dahulu kala, di Pulau Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab dipanggil dengan Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Ia merupakan putri sepatawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Dan suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Suatu hari, ada 3 orang rakyat yang sedang mengeluh dengan keadaan negeri tersebut. Hei, apakah kau melihat keadaan negeri kita beberapa bulan terakhir ini? Ya, negeri kita sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh karena kekurangan air. Apa sebaiknya kita menghadap raja saja untuk menangani hal ini? Baiklah, ayo kita menghadap raja. Di perjalanan, mereka pun bertemu dengan rakyat lainnya. Kalian mau kemana? Kami mau menghadap raja. Ada masalah apa? Kami ingin meminta raja untuk menindaklanjuti kepirangan ini. Apakah kau ikut? Ya, sawahku sudah sangat kering akibat kemarau berkepanjangan ini. Rakyat pun pergi menemui sang baginda raja. Ada apa kalian datang kemari? Kami mau menghadap raja. Baiklah, mari saya antar. Silakan masuk. Wahai rakyatku, apa yang membuatmu datang kemari? Baginda, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Maksud kedatangan kami di sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Ya, aku telah memikirkan hal itu. Nanti siang, para peramal akan datang kemari untuk mencari solusi. Baiklah, kami akan menunggu kabar baik dari raja. Akhirnya, rakyat pun kembali ke rumah mereka. Dan beberapa menit kemudian, para peramal pun datang untuk menemui sang baginda raja. Baik, Pramal. Silakan masuk. Aku mengundang kalian ke sini untuk mencari solusi dari kekeringan ini. Mohon maaf, Baginda. Kami tidak menemukan solusi dari masalah ini. Lantas, siapa yang dapat menyelesaikan masalah ini? Aku sangat kasihan kepada rakyatku menderita. Mohon maaf, Baginda. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Begitu juga dengan saya. Baiklah, kalian boleh pulang ke rumah kalian masing-masing. Akhirnya, semua para peramal pergi meninggalkan kerajaan. Dan raja pun merasa kesal.
kemudian, Raja dan Pengawal berkumpul di ruang pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Tidak ada yang bisa mengatasi masalah di negeri ini. Mohon maaf Baginda, bukan saya bermaksud lancang, tetapi saya mendengar kabar bahwa ada seorang peramal yang sangat sakti yang tinggal jauh di desa terpencil yang sangat jauh dari kerajaan ini. Benarkah? Cepat bersiap-siap, kita akan ke sana. Baiklah Baginda. Akhirnya, Raja pun bersiap-siap dan memanggil putri kesayangannya. Putriku, Ada apa ya? ayah akan pergi ke tempat terpencil. Untuk sementara, Raja, ayah amanahkan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, kau bisa mempercayakan kerajaan ini padaku. Ayo pengawal. Raja pun pergi meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Raja pun tiba di kediaman peramal. Pengawal, kesukaan. Suatu kehormatan Baginda datang jauh-jauh kemari. Silakan masuk ke dalam rumah saya. Raja pun masuk ke dalam kediaman penyihir sakti itu. Silakan duduk. Terima kasih. Wahai peramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong carikan bagaimana solusinya. Baiklah. Jika begitu, aku akan sampaikan hal ini kepada Putri.
Terima kasih, wahai Pramal. Akhirnya, sang baginda raja pun pergi meninggalkan kediaman peramal sakti tersebut. Ayo, Pramal. Sesampainya di kerajaan, raja pun langsung menemui putri tercintanya. Putriku, aku telah bertemu dengan peramal itu. Dia berkata, masalah dan kekeringan di negeri ini akan datang melalui mimpimu. Apakah kamu sudah bermimpi tentang hal itu, wahai putriku? Belum ayah, tetapi alangkah baiknya jika kita serahkan permasalahan kekeringan ini kepada Tuhan. Raja pun merasa menyesal akibat perbuatannya. Benar juga apa yang kamu katakan, wahai putriku. Perkataanmu membuat ayah tersadar. Maafkan ayah, putriku. Hari pun menunjukkan malam. Suatu ketika, Putri Kemarau sedang tidur, dan sang ibunda datang melalui mimpinya, lalu berkata, Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban menceburkan dirinya ke laut. Putri Kemarau pun merasa terkejut, lalu terbangun dari tidurnya. Ayah! Ayah! Ada apa, wahai putriku? Aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu bilang kesulitan di negeri kita ini akan berakhir apabila ada seorang gadis yang rela berkorban untuk menceburkan dirinya ke laut. Jika begitu, ayah akan mengadakan sayembara besok pagi. Kita akan mengumpulkan rakyat untuk melaksanakannya. Baik ayah. Akhirnya, raja dan putri pun melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, sang baginda raja pun mengumpulkan seluruh rakyat untuk menemui baginda raja. Rakyatku, rakyatku, putriku telah bermimpi. Solusi dari kekeringan di negeri ini akan berakhir jika salah satu wanita dari kerajaan ini menceburkan dirinya ke laut. Apakah dari kalian ada yang bersedia? Suasana pun mulai hening, dan tidak ada satupun yang mau berkorban demi negeri ini. Maaf baginda, sepertinya tidak ada yang bersedia untuk melaksanakan perintah baginda. Maaf bila saya lancang, tetapi saya rela berkorban dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Jangan, putriku. Engkaulah satu-satunya yang ayah miliki. Engkaulah yang akan melanjutkan tahta di negeri ini. Lebih baik saya saja yang menjadi korban daripada rakyat. Barangkali ini sudah menjadi takdir saya.
Jika itu keputusanmu, besok pagi kita akan mengadakan kegiatan untuk berkorban di tepi laut. Akhirnya, para rakyat pun kembali ke rumah mereka. Hari pun sudah bernanti, dan di esok hari, raja dan rakyat berkumpul untuk menyaksikan putri kemarau yang akan terjun ke dalam laut. Putriku, apakah kamu yakin akan melakukan hal ini? Saya sangat yakin, Ayah. Maafkan kepergianku, ikhlaskan kesalahanku. Raja dan rakyat pun merasa sedih menyaksikan putri kemarau yang akan terjun ke dalam laut. Putri kemarau pun terjun ke dalam laut. Rakyatku, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Akhirnya, raja dan rakyat pun kembali ke rumah mereka. Di malam hari, di kamar sang baginda raja, raja pun sedang tidur. Lalu sang baginda raja mendengarkan suara goib. Sekaranglah aku balik ke tepi di dekat laut dan temuilah putrimu di sana. Raja pun terbangun. Pengawal, Ada apa Baginda? aku mendengar bisikan-bisikan setan. Dia berkata kepadaku bahwa aku harus menemui putriku di tepi laut. Cepat kumpulkan rakyat. Baiklah Baginda. Akhirnya, raja pun mengumpulkan semua rakyat untuk kembali ke tepi jurang itu. Raja pun merasa senang karena putrinya masih hidup. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan putriku. Itu dia putriku. Cepat bawa dia ke kerajaan. Baiklah. Ayo. Pengawal pun membawa putri kemarau untuk kembali ke kerajaan.
Dan beberapa tahun kemudian, raja pun menyerahkan kekuasaannya kepada Putri Kemarau dan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan negeri yang dipimpin Putri Kemarau aman dan tentram. Pesan yang dapat kita ambil dari drama Putri Kemarau ini yaitu orang yang berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menyaksikan drama dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.